Halo, kami dari kelompok 10 mata kuliah Bahasa Indonesia KPA. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan video berjudul Kajian Literatur Job Burnout pada Pekerja menggunakan Studi Meta-analisis. Video ini akan membahas fenomena job burnout yang menjadi isu penting dalam psikologi kerja yang berkaitan langsung dengan kesehatan mental serta performa di lingkungan pekerjaan. Job burnout kini semakin mendapat perhatian, khususnya dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan mental karyawan serta kualitas kinerja, yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Namun, meskipun telah lama diteliti, konsep burnout hingga kini belum memiliki definisi yang benar-benar seragam. Sejumlah peneliti seperti Edu Valsania dan kawan-kawan menekankan bahwa burnout bersifat multidimensional, sehingga definisinya sangat bergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini ditujukan untuk merumuskan definisi baru dan membedakan job burnout dari definisi burnout lainnya. Burnout mulai dikaji sejak tahun 1970-an dalam konteks dunia kerja. Freudenberger mendeskripsikannya sebagai kelelahan akibat tuntutan kerja berlebihan. Selanjutnya, Maslow dan Jackson mendefinisikan burnout sebagai sindrom psikologis yang mencakup kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi. Burnout merupakan respons jangka panjang terhadap stres emosional dan interpersonal di tempat kerja. Kondisi ini berkembang secara bertahap akibat tekanan yang berlangsung lama. Selain kelelahan, burnout juga mencakup disengagement from work, yaitu menarik diri secara psikologis dari pekerjaan. Terdapat banyak definisi burnout dalam penelitian, bahkan lebih dari 80 definisi yang berbeda. Oleh karena itu, dikembangkan definisi harmonisasi yang memandang burnout sebagai kelelahan fisik dan emosional akibat masalah kerja berkepanjangan. WHO secara resmi memasukkan burnout ke dalam ICD-11, namun menegaskan bahwa burnout bukan gangguan medis. Hal ini dikarenakan burnout merupakan fenomena yang berkaitan dengan konteks pekerjaan. Dalam ICD-11, WHO tetap menggunakan 3 dimensi model Maslow, yaitu exhaustion, kelelahan energi, cynicism, sikap sinis dalam pekerjaan, inefficacy, penurunan efektivitas diri. Next, Dombrowski menunjukkan bahwa banyak instrumen burnout memiliki kemiripan dengan gejala depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, definisi burnout masih terus dikritisi dan dikembangkan untuk menjelaskan konseptualnya. Penelitian terbaru menunjukkan burnout juga berkaitan dengan perubahan aktivitas di sistem syaraf pusat. Hal ini mempengaruhi bahwa burnout dipahami sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek psikologis, biologis, dan juga konteks pekerjaan. Berdasarkan tinjauan pustaka berikut, dapat disimpulkan bahwa burnout merupakan konsep yang terus berkembang. Tidak ada satu definisi yang sepenuhnya mampu menjelaskan burnout secara menyeluruh. Berbagai definisi burnout yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa masing-masing definisi memberi kontribusi yang penting, meskipun memiliki keterbatasan. Definisi Freudenberger dianggap terlalu sempit karena hanya menekankan kelelahan akibat tuntutan berlebihan tanpa menjelaskan aspek psikologis lain dalam jangka panjang. Definisi Maslow dan Jackson menjelaskan dengan lebih sistematis melalui 3 dimensi utama, namun masih berfokus pada pengalaman subjektif individu dan kurang membahas konteks pekerjaan atau lingkungan kerja. Definisi Gusev Kano et al. Mencakup konsistensi dan kesederhanaan lintas budaya, tetapi kurang menjelaskan kompleksitas burnout dengan hanya berfokus pada kelelahan fisik dan emosional. Selain itu, WHO mengungkapkan burnout sebagai fenomena terkait pekerjaan, meskipun tidak disertai kriteria diagnostik yang jelas. Ada pula pendekatan neurofisiologis yang dapat memperkaya pemahaman burnout secara objektif, namun belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitan dengan pengalaman psikologis dan dinamika sosial di tempat kerja. Berdasarkan sintesis dari berbagai pendekatan tersebut, job burnout dipahami sebagai kondisi psikologis yang berkembang akibat tekanan kerja yang berlangsung lama, ditandai oleh terkurasnya energi emosional, munculnya sikap menjauh atau sinis terhadap pekerjaan, serta menurunnya keyakinan individu terhadap efektivitas kinerjanya. Berikut contoh kasus yang dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana job burnout dapat terjadi dalam dunia kerja. Jenny adalah pekerja kantoran yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Ia merupakan pekerja yang disiplin dan bertanggung jawab.
Namun, karena sifatnya ini, ia jadi sering dimanfaatkan. Ia sering diberi tugas tambahan, sehingga hal ini membuat ia merasa kewalahan. Perasaan kewalahan ini membuat Jenny merasa tidak termotivasi, lelah terus-terusan, menarik diri, bahkan merasa pekerjaannya hanya rutinitas kosong, bukan lagi hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Burnout kerja merupakan fenomena psikologis multidimensional yang berkembang akibat tekanan kerja berkepanjangan. Kondisi ini ditandai oleh kelelahan emosional, sikap sinis terhadap pekerjaan, serta penurunan efikasi diri. Oleh karena itu, diperlukan definisi job burnout yang konsisten dan operasional agar dapat digunakan secara tepat dalam penelitian psikologi kerja. Berdasarkan hasil analisis dan sintesis, penelitian ini merumuskan definisi akhir job burnout sebagai kondisi psikologis yang muncul akibat tekanan kerja jangka panjang. Kondisi ini ditandai oleh terkurasnya energi emosional, munculnya sikap menjauh atau sinis terhadap pekerjaan, serta menurunnya keyakinan individu terhadap efektivitas kinerjanya. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai apa itu job burnout. Terima kasih.